Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rahmawati dari Prodi Manajemen Syariah kelas 1H dengan NIM 215211279. Di sini saya akan menyampaikan materi lembaga keuangan untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar ekonomi Islam. Materi yang akan saya sampaikan di sini ada 6 sub. Yang pertama yaitu definisi lembaga keuangan, yang kedua manfaat dan tujuan lembaga keuangan, yang ketiga jenis lembaga keuangan, dan yang keempat definisi dan dasar hukum lembaga keuangan syariah, yang kelima ada fungsi lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir prinsip syariah dan operasional lembaga keuangan syariah. Baik, langsung saja materi yang pertama, definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Selanjutnya, fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit atau ultimate lenders dengan defisit unit atau ultimate borrower. Bentuk-bentuk lembaga keuangan pada umumnya antara lain perbankan, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, dana pensiun, asuransi, dan bisnis sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu definisi lembaga keuangan menurut para ahli. Ada 3. Yang pertama, menurut Ahmad Rodoni, menurutnya lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha di mana kekayaannya berbentuk aset keuangan maupun bukan berbentuk aset keuangan. Yang kedua, menurut Dahlan Si Ahmad, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau real. Dan yang terakhir, menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan, dan mungkin bisa keduanya. Baik, untuk materi yang kedua adalah manfaat dan tujuan lembaga keuangan. Peran dan manfaat lembaga keuangan ada 4. Yang pertama yaitu pengalihan aset. Maksudnya, lembaga keuangan berperan melakukan pengalihan aset lembaga keuangan dalam bentuk dana yang dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola di masa waktu tertentu, dan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di bank. Yang kedua, transaksi. Berperan sebagai penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter. Yang ketiga yaitu likuiditas. Lembaga keuangan sangat berhubungan penting dengan likuiditas atau kemampuan dalam mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Dan yang terakhir yaitu realokasi pendapatan, yaitu lembaga keuangan sangat berperan penting sebagai tempat realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan lembaga keuangan. Ada 5. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat menjadi lebih aman. Yang kedua yaitu menyalurkan kembali dana yang terhimpun untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan sebagai modal usaha. Yang keempat yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Dan yang terakhir adalah memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggota agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir. Materi yang ketiga yaitu jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan ada 2. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank, merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Bentuk lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lainnya. Bentuk lembaga keuangan bukan bank
bentuk lembaga keuangan bank ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Bank sentral merupakan lembaga bank yang memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum, merupakan bank yang memiliki fungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir ada bank perkreditan rakyat yang merupakan bank yang menerima simpanan berbentuk deposito berjangka. Baik, materi yang keempat yaitu definisi dan dasar hukum lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya dasar-dasar hukum lembaga keuangan syariah ada 9. Pertama yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor per 3 BL tahun 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor per 4 BL tahun 2007 tentang akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga ada Keputusan Bapepam dan LK nomor 130 BL tahun 2006 tanggal 23 November tahun 2006 dalam lampirannya memuat peraturan nomor 9A14 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang keempat ada Keputusan Bapepam dan LK nomor 131 BL tahun 2006 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Selanjutnya dasar hukum yang ke-5 yaitu Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang ke-6 Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Dasar hukum yang ke-7 yaitu Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 9 tahun 2000 tentang reksadana syariah. Yang ke-8 yaitu Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang terakhir yaitu Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang fungsi lembaga keuangan syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah menurut Muhammad Zaidi Abdan. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan dan pedoman kepada anggota masyarakat dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku keanggotaan masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian. Dan untuk materi yang terakhir yaitu prinsip syariah dan operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip lembaga keuangan syariah ada 2, yaitu prinsip syariah dan operasional. Yang pertama prinsip syariah yang merupakan prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam. Yang kedua yaitu prinsip operasional. Prinsip ini prinsip yang berasaskan pada prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, horor, haram, dan zolim. Kelima unsur yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah ada 5 tadi. Yang pertama riba, maisir, horor, haram, dan zolim. Riba merupakan pendapatan secara tidak sah atau tidak batil dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Yang kedua ada maisir, merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga yaitu horor. Horor merupakan transaksi yang objeknya
tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keadaannya atau diserahkan pada saat transaksi yang berlangsung, kecuali diatur lain dalam syariah Islam. Yang keempat yaitu haram. Haram merupakan transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan yang terakhir ada zolim, merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila materinya masih kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.